Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. P3K 2022 ada guru honorer induk sekolah regrouping tetapi di Grondong P1 kacau. Baik, kembali lagi di channel The Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpns.com. Informasinya yaitu P3K 2022 ada guru honorer induk sekolah regrouping tetapi di Grondong P1 kacau. Simak informasinya baik-baik. cpns.com Jakarta, hasil pengumuman P3K Guru 2022 tidak semulus yang dibayangkan. Setelah ada temuan adanya formasi tanpa pelamar yang kuotanya ditambah, ternyata ada juga kejanggalan lain. Menurut Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia FGHNLPSI, Hetty Kustrianingsi, ada laporan dari sejumlah daerah bahwa pengumuman P3K Guru 2022 tidak sesuai. Walaupun 3043 P1 sudah dibatalkan, tetapi ternyata masih ada masalah dengan hasil pengumuman P3K Guru 2022 pada 8-10 Maret. P3K Guru 2022 lebih kacau daripada 2021, mana panitia seleksi nasional Panselnas saling lempar handuk, kata Hetty kepada cpns.com Minggu 12 Maret 2023. Dia mencontohkan di DKI Jakarta ada sekolah yang sudah 2 tahun regrouping tetapi masih muncul penempatan P1-nya. P1 adalah guru lulus passing grade hasil seleksi P3K 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Hetty mengungkapkan di sekolah regrouping tersebut ada 2 guru honorer induk yang mengabdi 4 tahun. Mereka tidak bisa ikut seleksi P3K tahun lalu karena masuk di P4 atau pelamar umum. Anehnya lagi, rombongan belajar tidak cukup bila ditambah 5 P1. Aneh kok sekolah regrouping dikasih 5 guru P1. Nanti kelebihan guru ASN dan honorernya induknya tergeser, ucapnya. Hetty mengatakan masalah sekolah regrouping ini menimbulkan tanya, sebab tidak ada murid, tidak ada capsek, tetapi masih diberikan guru P1. Dari kejadian ini menunjukkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek tidak punya data sekolah regrouping, padahal Dinas Pendidikan sudah melapor sekolah regrouping tidak lagi menerima dana BOS. Sekali datang 5 P1, sementara rombelnya tidak sebanyak itu buat mereka isi. Lantas guru honorer induknya mau dibuang ke mana cetusnya? Hetty juga mempertanyakan posisi guru induk dan non-induk yang belum jelas. Ada P1 tidak mendapatkan penempatan karena bukan guru induk. Ada pula guru honorer induk dalam posisi menggantung karena masuknya P1. Kalau patokannya ada podik, pasti kejadian seperti itu tidak akan terjadi kan? Seperti saya malah tergeser dengan guru di bawah peringkat saya, ucapnya. Hetty menambahkan ketidakjelasan ini membuat guru honorer bingung dan butuh penjelasan yang jelas dari Panselnas. Sebelumnya, Dirjen DKTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan sebanyak 250.300 guru honorer lulus dan mendapatkan penempatan 4 P3K 2022 bagi guru honorer yang belum mendapat formasi bisa mengikuti seleksi P3K 2023. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel The Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunjabar.id. Informasinya yaitu pilu Pak Guru AF di Garut sudah lolos P3K tapi dibatalkan. 23 tahun mengabdi jadi guru honorer. Simak informasinya baik-baik. Tribunjabar.id Garut, ratusan guru honorer di Jawa Barat kena pembatalan saat sudah dinyatakan lolos menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tiba-tiba dibatalkan. Tercatat ada 403 orang guru honorer di Jawa Barat, 28 orang diantaranya warga Kabupaten Garut
yang mengalami nasib pilu tersebut. Mereka sebelumnya telah dinyatakan lolos menjadi P3K dengan 3 kategori, yaitu pelamar passing grade yang sudah prioritas 1, kategori 2, dan pelamar umum. Panitia Seleksi Nasional kemudian mengumumkan penempatan formasi bagi guru yang sudah lulus passing grade pada tanggal 10 Maret 2023. Namun sebelum pengumuman tersebut, tepatnya pada 8 Maret 2023, terdapat surat pengumuman dari Dirjen GTK nomor 1199-P-KT.00.08/2023 tentang pembatalan penempatan pelamar P1 pada seleksi ASN P3K tahun 2022. Surat pengumuman tersebut sontak membuat ratusan guru honorer yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus merasa terpukul. Dalam surat pengumuman itu disebutkan alasan pembatalan merupakan hasil dari prasangga seleksi kompetensi. Salah satu guru honorer di SMA Al-Madinah Cibatu, Kabupaten Garut AF, Saifuddin, umur 53, mengatakan pengumuman tersebut menurutnya tidak masuk akal karena guru honorer yang sudah lulus tanpa tes seharusnya sudah dikunci kelulusannya. Saya sangat kecewa, sedih, shock, dan merasa aneh kenapa tiba-tiba dibatalkan. Kan saya sudah lulus passing grade dan P1, bahkan sudah dapat info akan ditempatkan di SMKN 10 Garut, ujarnya saat dihubungi tribunjabar.id Senin 13 Maret 2023. Padahal menurut AF, kabar kelulusannya sudah sangat membahagiakan dirinya dan keluarga. Bagaimana tidak, kerja kerasnya selama 23 tahun menjadi guru honorer akhirnya terjawab dengan diangkat menjadi ASN P3K. Tapi tiba-tiba dicabut dan itu meleburkan perasaan bahagia para guru lain yang juga lulus tapi kena pembatalan, ungkapnya. AF meminta pengambil kebijakan tersebut pemerintah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai asas keadilan. Menurutnya seluruh guru memiliki peran yang sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Ia menyebut guru yang mengabdi di lingkungan sekolah swasta saat ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah, baik menyangkut tunjangan atau insentif dari pemerintah. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.